mengeluh, semakin ditambah kesulitan, pasti akan terjadi. Maka semakin kita mengeluh dengan penyakit kita, dengan keadaan hidup kita, dengan ekonomi kita, dengan materi kita, semakin kita keluhkan, semakin sulit keadaannya. Itu firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 87-88. Masya Allah, barakallah. Gitu ya teman-teman ya. Maka mari sama-sama kita latih lisan kita untuk bersyukur. Bahkan syukurnya dari apa yang sedang kita rasakan menjadi pintu gerbang untuk mendatangkan kebaikan. Contoh, orang sakit, kebanyakan orang sakit ngeluh apa bersyukur? Kebanyakan orang sakit ngeluh apa bersyukur? Kebanyakan orang sakit mengeluh dengan sakitnya. Ayo, kita jangan ikut-ikutan. Justru dengan adanya sakit kita bersyukur. Sok reaksi yang akan kita dapatkan, hasil yang akan kita dapatkan jauh lebih baik daripada kebanyakan mereka yang mengeluh. Sok, mungkin selama ini sakit udah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, hanya diisi keluh kesah. Yuk sekarang dirubah dengan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau titipkan penyakit ini untuk diri hamba. Hamba mohon ya Allah. Hamba begitu tipis kesabarannya. Engkau Rob yang maha pemilik sifat sabar. Titipkanlah sabarmu untuk diri hamba dan kuatkan kesabaran hamba dalam menjalani penyakit ini ya Allah. Hamba memohon, jadikan sakit ini sebagai penggugur segala dosa hamba. Pemutus segala keburukan dalam diri hamba. Dan hamba mohon ya Allah, jadikan sakit ini sebagai pijakan anak-anak tangga untuk hamba lebih dekat kepadamu. Terima kasih ya Allah, cinta dan kasih sayangmu. Sok, di saat lagi sakit justru kita malah bersyukur. Sok, pasti jauh lebih cepat sembuhnya daripada yang mengeluh. Karena Pak, ia sadar sakitnya itu karena bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada dirinya. Karena sadar, maka gerbang utama untuk sembuh itu sadar. Gerbang utama sembuh itu sadar. Bukan obat, bukan rumah sakit, bukan herbal, bukan dokter, bukan kiai, bukan tabib, bukan terapi. Gerbang utama untuk sembuh itu sadar. Sadar akan apa? Sadar akan kesalahan. Karena Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Maka bagi orang yang sadar sakitnya adalah penggugur dosa, maka pasti ia akan menjalani penyakitnya dengan kesabaran. Ketika sudah ada kesabaran, maka akan melahirkan kesadaran. Ternyata sakitku gara-gara dosaku. Boleh jadi adanya kesalahan yang terus kita lakukan. Dosa. Tobat kita apa? Istighfar kita jarang. Ada dosa yang sering kita lakukan. Tobat kita nggak pernah. Allah tahu kesalahan. Allah tahu dosa-dosa kita yang bisa berdampak buruk pada akhirat kita. Maka selagi kesempatan jatah hidup itu masih ada, Allah datangkan teguran-teguran. Salah satunya yaitu dengan penyakit. Maka mari sama-sama berlatih. Datangnya sakit, stop keluh kesah. Udah berapa tahun mengeluh? Udah berapa tahun jalanin sakit dengan keluh kesah? Bertahun-tahun terbukti nggak sembuh-sembuh. Ikhtiar kemana-mana udah dilakukan. Segala ikhtiar udah dilakukan. Segala terapi sudah dijalani. Segala berobat sudah dibeli. Namun apakah sembuh? Tidak teman-teman. Karena apa? Sembuh dan sakit sepenuhnya hak prerogatif Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Itu adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Sembuh itu milik Allah. Sembuh itu milik Allah. Itu yang harus kita lahirkan kesadaran. Berarti apa? Bergantungnya kepada Allah. Bukan bersandar kepada makhluk. Banyak orang yang pengen sembuh sandarannya ke makhluk. Makanya tidak menemukan kesembuhan-kesembuhan. Bahkan tidak sedikit ketika menyandarkan kesembuhan itu ke makhluk. Ujung-ujungnya ditipu. Hartanya habis. Warisannya habis. Hanya untuk apa? Hanya untuk bagaimana caranya bisa mencukupi, bisa memenuhi apa yang disyaratkan oleh orang tersebut. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Karena menempatkan sandarannya itu salah. Yang maha menyembuhkan Allah. Yang maha memberikan pertolongan Allah. Yang maha memberikan kebaikan Allah. Allah di mana? Allah maha segala-galanya. Allah di mana? Allah berfirman, memberitahu kepada diri kita, aku dekat, sedekat urat nadimu. Kenapa ada Allah yang maha menyembuhkan? Maha pemilik obat, maha menolong, maha segala-galanya. Ada Allah yang maha dekat, kenapa nggak didekatin dulu? Justru malah sibuk mencari obat dulu, mencari ikhtiar dulu, mencari kemana-mana dulu. Padahal ada Allah yang maha dekat, kenapa nggak didekati dulu?
Andaikan dengan adanya sakit kita langsung ingat akan kesalahan. Kita langsung mendekat kepada Allah. Kemudian kita bangun di sepertiga malam. Allah turun ke langit bumi. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Maka bangunlah di sepertiga malam. Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya. Malaikat yang mengaminkan doa-doanya. Kita memohon, ya Allah. Hamba akui, ya Allah. Semua penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Semua masalah dalam hidup hamba karena dosa-dosa hamba. Hamba memohon, ya Allah, ampuni segala dosa penyebab penyakit ini. Ampuni segala dosa penyebab sulitnya hidup ini. Hamba bertaubat kepadamu. Hamba berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Maka hamba memohon bimbinganmu, ya Allah. Engkaulah Rabb yang maha menyembuhkan. Hamba memohon kepadamu, ya Allah. Bimbinglah langkah kaki hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu, sembuh yang kau ridhoi, sembuh yang melahirkan ketaatan kepadamu. Andaikan penuh dengan kesadaran seperti itu, kita bangun di sepertiga malam, kita menangis dalam kesendirian, kita meminta kepada Allah. Di mana Allah, barang siapa yang meminta ampunan Allah ampuni, kita mohon ampun dari kesalahan kita. Siapa yang meminta Allah beri, kita minta dikuatkan kesabarannya. Siapa yang memohon Allah kabulkan, kita meminta kesembuhan yang melahirkan ketaatan. Memohon ampun, memohon kebaikan, semuanya dikabulkan. Ketika ada kesempatan itu, lantas kemana kita? Justru kebanyakan di antara kita justru malah sibuk, semakin mempertebal selimutnya. Semakin tambah nikmat tidurnya. Semakin tidak mau bangun dari tidurnya. Itulah kita. Andaikan kita justru malah bangkit di sepertiga malam. Kita menangis yang lirih dalam keheningan malam. Kita jemput kehadiran Allah, kedatangan Allah di sepertiga malam. Dengan zikrullah, dengan kita bersolawat, dengan kita bermunajat, dengan kita menjalankan ibadah-ibadah. Datang pertolongan. Andaikan Allah kabulkan apa yang menjadi permohonan kita di saat itu. Allah ampuni dosa kita. Allah memberikan pengabulan dari doa kita. Andaikan Allah sudah meridhoi kita sembuh. Allah pasti akan bimbing langkah kaki kita untuk mendapatkan sembuh yang berkah. Andaikan sembuhnya harus lewat obat, Allah pertemukan dengan obat yang terbaik. Andaikan sembuhnya harus lewat rumah sakit, pasti Allah akan bimbing langkah kaki kita untuk berjumpa dengan dokter yang terbaik. Andaikan sembuhnya harus lewat perantara ustadz, lewat perantara kiai, lewat perantara herbal, lewat perantara terapis atau tabib, pasti Allah akan pertemukan dengan yang terbaik. Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi bisa jadi jalan sembuh. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, seteguk air putih bisa jadi jalan sembuh. Menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu. Apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Mudah bagi Allah. Yang sulit adalah diri kita. Sulit menyadari kesalahan. Sulit menyadari dosa. Bahkan tidak sedikit. Ketika kita sakit, justru malah melahirkan prasangka-prasangka buruk. Menyalahkan orang lain sebagai penyebab sakitnya. Menyalahkan makanan sebagai penyebab sakitnya. Bukankah Rasulullah sudah bersabda? Tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit itu semua karena dosa-dosa kita. Gerbang daripada dosa adalah sifat perilaku perbuatan kita. Maka poin utama dalam menjemput sembuh adalah perbaiki sifat kita, perbaiki perilaku kita, perbaiki perbuatan kita. Allah titipkan kepada kita penyakit. Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah pun sedang tidak nyuruh kita berikhtiar ke sana kemari. Bukan. Allah titipkan kepada kita penyakit agar kita sadar. Lalu kita bertobat. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Silakan dibuka. Apa firman Allah? Apa pesan Allah? Bukan nyuruh nyari obat. Bukan nyuruh berobat. Bukan nyuruh ikhtiar ke sana kemari. Bukan nyuruh membeli ini, membeli itu. Bukan. Justru Allah berpesan. Ya ayyuhalladzina amanu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafirnankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannah. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuzillahu nabiyya walladina amanu ma'ah nuruhum yasna baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurrana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ternyata Allah berpesan kepada kita justru untuk taubat, bukan cari obat. Ayo. Bukan berarti salah kita berobat, bukan. Adanya sakit, tobat dulu. Baru memohon kepada Allah agar dibimbing untuk mendapatkan ikhtiar yang terbaik.
Apapun ikhtiar kita, jika kita sudah memohon, kita taubat, pasti Allah akan bimbing langkah kaki kita untuk mendapatkan sembuh yang terbaik. Bahkan tanpa harus kemana-mana juga bisa sembuh. Jika Allah sudah meridhoi sembuh, kuncinya adalah bagaimana caranya Allah meridhoi kita sembuh. Bukan apa obatnya, apa terapinya, bukan. Karena obat bukan jaminan penyakit kita sembuh. Terapi bukan jaminan kita sembuh. Karena sembuh itu milik Allah. Maka kita dekati dulu Allah. Kita memohon kepada Allah. Memohon terus kepada Allah. Jadikan sakit kita bukan sebagai perantara keluh kesah kita. Jadikan sakit kita sebagai perantara mendekatnya diri kita kepada Allah. Sebagaimana sakit daripada Nabi Ayub. Rasa sakit makin datang. Istiqomahnya, ketaatannya, ketawakalannya semakin luar biasa. Ayo, kita memang bukan Nabi. Kita juga belum jadi orang soleh. Kita juga belum jadi orang baik. Kita harus penuh dengan kesadaran. Kita adalah sang pendosa yang sedang belajar jadi orang baik. Dan yakinlah saudaraku, Allah lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertaubat daripada orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya salah. Tanyakan pada diri kita. Orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya salah, Allah benci. Tanyakan, apakah kita sudah jadi orang soleh? Apakah kita udah jadi orang alim? Belum. Kok merasa nggak punya salah? Ayo. Munculkan kesadaran itu. Jangan sampai ego kita, nafsu dunia kita menghalangi akan kesadaran itu. Sadarilah saudaraku semua yang dirahmati Allah. Semua penyakit kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Karena kesalahan kita sendiri. Penyakit datangnya dari Allah. Sembuhnya pun milik Allah. Namun penyebabnya penyakit adalah diri kita sendiri. Kita sendiri yang menyebabkan diri kita sakit. Andaikan kita memahami tubuh manusia itu sudah Allah karuniakan. Dengan karunia yang maha sakti luar biasa. Di mana tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Itu tubuh kita teman-teman. Maka kalau andaikan kita memahami. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kenali dirimu. Maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Allah titipkan organ tubuh kita itu sakti. Mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Bahkan Allah perintahkan satu ketaatan yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Allah perintahkan untuk kita apa? Berpuasa. Ternyata berpuasa organ tubuh kita semuanya istirahat bekerja. Mereka memperbaiki dirinya. Mereka sibuk mengeluarkan kotoran dan penyakit. Secara medis disebutnya detox. Itulah kenapa orang ketika berpuasa aroma mulutnya bau. Karena ternyata tubuhnya sedang mengeluarkan kotoran. Tubuhnya sedang mengeluarkan penyakit. Tubuhnya sedang memperbaiki diri. Sedang diservis oleh dirinya sendiri. Makanya efek daripada puasa, satu, sehat badannya. Perkara pahala itu urusan Allah. Kita pasti akan mendapatkan sehat badannya. Namun puasa penuh dengan kesadaran. Tujuan kita puasa, lillahi ta'ala, menjalankan ketaatan. Saya mau puasa, pengen sembuh dari penyakit, sok. Puasamu akan semakin berat. Saya pengen puasa, supaya rezeki lancar, sok. Rezekinya pun akan semakin luar biasa. Diberikan ikhtiar-ikhtiar yang tidak mudah. Lakukan karena Allah dan untuk Allah. Mau puasa Senin Kemis, mau puasa pertengahan bulan, mau puasa apapun, hayu karena Allah dan untuk Allah. Ya, itu puasa. Bahkan tubuh manusia itu bisa menjadi perantara kesembuhan dirinya sendiri, teman-teman. So, kenapa ada orang sampai bersin? Bersin itu menyembuhkan penyakit, teman-teman. Bersin itu menyembuhkan penyakit, bahkan bisa mengeluarkan dari kotoran-kotoran goib, dari penyakit-penyakit goib. Itu bersin. So, ketika bersin, apa kata medis? Orang ketika sedang bersin, mengeluarkan virus dan bakteri. Berapa banyak? Lebih daripada 2000 virus, lebih daripada 2000 bakteri. Itu menurut penelitian dokter. Sekarang saya tanya, virus bakteri itu kelihatan mata enggak? Enggak bisa terlihat. Hanya bisa terlihat dengan alat khusus. Alat khusus, mikroskop misal. Saya tanya, sekali bersin ada nggak air liur yang keluar 1 sendok? Nggak ada. Itu sampai keluar 2000 virus bakteri. Bayangkan berapa cairan tubuh dalam tubuh kita. Yang kita bersin nggak sampai air 1 liur saja 2000 virus keluar. Bayangkan teman-teman. Itulah kenapa ketika bersin apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Itu ketika bersin teman-teman.
Itu ketika bersin. Bukan hanya bersin, nguap. Ternyata nguap bisa jadi perantara sembuh berbagai macam penyakit. Apalagi kalau nguapnya sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana cara nguapnya? Kunci mulutnya. Tutup mulutnya. Biarkan angin itu keluar lewat hidung. Karena ketika anginnya keluar lewat hidung, bagi orang-orang yang memiliki penyakit sinus, polip, resdung, flu, dan lain sebagainya, sok akan keluar aroma amis yang luar biasa. Dan ternyata dengan cara seperti itu bisa jadi jalan sembuhnya. Itulah kenapa orang nguap apa yang diucapkan? Astagfirullahaladzim. Itu teman-teman. Bahkan ketika nguap, mulut dikunci, mulut ditutup. Angin dari telinga akan keluar. Sok bagi teman-teman yang sering terkena sakit kepala, sering terkena vertigo, migrain. Sok anginnya keluar, migrainnya sembuh. Karena kalau tidak percaya lagi silakan tanya ke dokter. Dok, benar atau tidak? Penyebab vertigo adalah adanya sumbatan angin pada telinga. Ternyata benar teman-teman. Ternyata orang terkena penyakit vertigo, orang yang sering sakit kepala, salah satu penyebab medisnya karena adanya sumbatan angin dalam lubang telinga. Dari mana datangnya sumbatan angin itu? Berawal dari kelalaian diri kita. Berawal dari kelalaian diri kita, buah daripada keinginan harapan angan-angan dunia yang berlebih, melahirkan kelalaian. Bahkan saking lalainya, nguap pun dibiarkan terbuka bagaikan buaya. Terbuka lebar nguapnya, tanpa ditutup. Terbuka lebar. Padahal Rasulullah udah ngasih tahu, kalau nguap mulutnya dibuka, setan pasti akan masuk. Jadi pintu setan untuk masuk. Malah dengan sengaja disuarain. Wah. Maka ketika nguap mulut makin lebar, akan bunyi klik pada telinga. Sok, pernah ngalamin nggak? Lagi nguap, membuka mulutnya lebar, bunyi klik pada telinga. Dan ternyata itu adalah tanda angin itu masuk dan terkunci. Dia tidak bisa keluar lagi. Semakin banyak anginnya, semakin banyak penekanan pada sistem saraf otak. Sehingga muncul penyakit yang namanya vertigo. Muncul juga masalah kalau satu doang, nanti jadinya migrain. Sok teman-teman, kalau tidak percaya, konsultasikan kepada dokter. Ya, kenapa? Rasulullah adalah dokter terbaik. Rasulullah adalah dokter terbaik. Kemudian, dengan kita nguap, kita tutup mulutnya. Ternyata apa? Air mata itu keluar. Bahkan kalau kita pegang, air mata itu seperti ada pasir-pasirnya. Segala kotoran yang di mata keluar. Bisa menjadi ikhtiar jalan sembuh. Orang yang punya penyakit minus, plus, cylinders, glukoma, katarak, rabun, dan lain sebagainya. Sok, dengan kita nguap saja bisa jadi perantara sembuh. Bahkan kotoran mata keluar. Sok, kalau nggak percaya sekarang yang nguap. Sok, tutup mulutnya. Air mata akan keluar. Pegang air matanya, usap. Dia akan seperti ada pasir-pasirnya. Tuh teman-teman. Langsung ada pasir-pasirnya. Kalau tidak percaya buktikan. Ya, kalau tidak percaya buktikan. Bahkan setelah nguap mulutnya ditutup, mata jadi segar. Mata jadi jernih kembali penglihatannya. Sok, kalau nggak percaya buktikan. Memang benar apa yang diajarkan Rasulullah yang ditulis dalam sebuah kitab. Namanya kitab Syama'il Muhammadiyah. Apa-apapun yang diajarkan Rasulullah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ternyata memiliki manfaat sangat luar biasa untuk kesehatan diri kita. Ini kalau kita mau melihatnya dari segi kesehatan. Tuh teman-teman, ya. Iya, kalau orang nguap, mulutnya ditutup akan keluar air mata. Air matanya itu lengket. Lengket karena ini kotoran-kotoran mata. Boleh jadi karena kita naik kendaraan terkena polusi udara dan lain sebagainya, itu juga bisa. Atau mungkin efek radiasi daripada kita sering melihat HP sehingga berdampak buruk pada mata, itu juga bisa. Banyak kok penyebab-penyebabnya secara syariat. Dan yang paling utama, ketidakbijaksanaan kita dalam melihat apapun yang kita lihat. Itulah penyebab penyakit mata. Ya, so baru bersin, baru nguap, itu aja udah jadi perantara sembuh. Apalagi kalau kita mau mengenali. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Maka kita pun hanya bermodalkan jari telunjuk saja. Hanya bermodalkan jari telunjuk saja. Ini bisa jadi perantara sembuh berbagai macam penyakit. Jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat, kita sentuh di bagian tubuh yang sakit. Kita memohon ampun kepada Allah dan kita sampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datangnya dari Allah, kembali pun kepada Allah. Yuk, kalau tidak percaya teman-teman, jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat, sentuh di bagian tubuh yang sakit. Contoh, orang yang sering sakit kepala, orang yang sering migrain, sering vertigo, ada nggak di sini? Yang sering migrain, vertigo, sakit kepala, pokoknya sakit kepala apapun lah. Tapi nggak tahu deh kalau kategori sakit kepalanya gara-gara sakit kepala mikir cicilan, nggak tahu bisa atau tidak. Nanti bisa dicek. Yuk, caranya bagaimana? Gini teman-teman. Maaf ya, saya buka sedikit. Ini ada rambut, ini ada kulit.
garis antara rambut dan kulit, sentuh dengan jari telunjuk kita yang sering kita pakai untuk bersadat. Sentuh agak sedikit ditekan, ikuti garisnya. Ikuti ya, ikuti seperti ini. Ketika udah sampai depan telinga, di sini tekan kulitnya sampai lubang telinga di dalam itu tertutup. Lalu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik. Seketika kepala kita bagian ini, badan kita bagian ini, punggung kita bagian ini, seketika langsung hangat, tidak sedikit yang merinding, bahkan keluar keringat hangat. Kalau tidak percaya, buktikan teman-teman. Buktikan kalau tidak percaya, cukup kita usap aja di sini dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita tarik. Seketika kepala ini langsung enteng, badan ini langsung enteng, bahkan keluar keringat hangat. Praktekin kalau nggak percaya. Ini bukti Allah menciptakan tubuh manusia itu dengan karunia yang sangat luar biasa, dengan penciptaan yang hebat sangat luar biasa. Sudahkah kita mensyukurinya? Udah dipraktekin belum teman-teman? Udah dipraktekin belum? Teman-teman yang ada di room ini udah dipraktekin belum? Ternyata dari jari telunjuk kita saja bisa menjadi perantara sehat, perantara sembuh berbagai macam penyakit. Ya, ingat ya, seperti ini ya. Ingat cara mempraktekannya kayak gini teman-teman. Ini rambut, ini kulit, sentuh di sini. Dalam hati kita istighfar, ya. Kemudian ikuti garisnya, sedikit ditekan. Sedikit ditekan, ikuti garisnya pelan-pelan. Nah, ketika sudah nyampe sini, tutup lubang telinga. Ini lubang telinga kita tutupnya di sini. Nah, lalu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik. Ini ditekan agak kencang, tarik. Ya, nariknya yang kencang, daun telinganya kena. Seketika langsung hangat, langsung segar, badan langsung enteng, bahkan keringat hangat. Ya, bahkan keluar keringat hangat. Itu baru satu tempat. Bagaimana dengan satu telinga? Kita praktekin juga. Praktekin juga. Saya tanya, bagi yang udah praktek, merasakan langsung hangat nggak? Bagi yang udah praktek, merasakan langsung hangat nggak? Yuk, bagi yang sudah praktek, langsung hangat nggak? Bagi yang sudah praktek, langsung hangat nggak? Ada yang udah praktek belum? Iya. Apalagi kalau nanti diajarkan lagi dengan hal yang sangat luar biasa, hanya bermodalkan telapak tangan doang, bisa menjadi perantara jalan sehat, jalan sembuh berbagai macam penyakit. Cukup ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hangat, terbukti, langsung hangat, badan langsung hangat, terbukti. Ini baru jari telunjuk. Bagaimana dengan 8 jari yang lainnya? Bagaimana dengan telapak tangan kita? Bahkan dari terapi-terapi yang diajarkan oleh Rasulullah, baik dalam kitab Tibbun Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maupun dalam kitab-kitab pengobatan yang lain, hanya bermodalkan telapak tangan doang. Kepasrahan dan keyakinan kita kepada Allah, kesadaran Allah Maha Baik, Allah Maha Menyembuhkan, ternyata bisa jadi jalan sembuh penyakit-penyakit lagi lainnya. Contoh lagi teman-teman, ini jari telunjuk. Ya, bagi teman-teman di sini yang punya penyakit asam lambung ada, yang punya penyakit jantung ada, paru-paru, batuk nggak sembuh-sembuh, sesak nafas, ada. Yang terkena penyakit GERD, ada nggak di sini? Yuk, yang punya penyakit GERD, paru-paru, apapun jenisnya, mau paru-paru basah, mau TBC, mau batuk nggak sembuh-sembuh, mau asma, yang punya penyakit jantung, asam lambung, penyakit GERD, dan lain sebagainya, ada nggak? Yuk, jari telunjuk kita tempelkan, di mana ini ada tulang di bawah leher. Ya, ini ada tulang yang panjang nih dari sini, tulang yang di bawah leher. Di bawah tulang ini kita sentuh dengan jari telunjuk kita. Sambil kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sambil kita tekan, ketika ketemu titik yang sakit, tangan kita langsung enteng. Tangan kita langsung enteng. Kemudian langsung melahirkan apa? Rasa-rasa nyaman dalam dada kita. Langsung melahirkan rasa nyaman dalam dada kita. Ya. Itu ya. Kenapa doanya harus innalillahi? Semua datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Penyakit kita datangnya dari Allah, biarkan disembuhkan oleh Allah. Itu maksudnya. Ya, jadi kita harus sadar penyakit kita itu datangnya dari Allah, penyebabnya dari diri kita sendiri. Dengan kekuatan dalam kolbu kesadaran akan kesalahan, kita beristighfar. Itulah jalan sembuh. Jalan sembuh itu kesadaran akan kesalahan. Sehingga tidak melahirkan, wah hebat ya terapinya. Bukan. Allah yang maha hebat. Itu teman-teman. Ya, kenapa harus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sob, yang punya masalah lambung dan mah, sob, dada sebelah kiri.
Maaf ya, munculnya di teman-teman mungkin kanan. Ini tulang, di bawah tulang ditekan seperti ini. Sambil ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, innalillahi itu mindsetnya orang Indonesia tuh hanya doa untuk orang meninggal saja sih. Bukan hanya itu teman-teman. Ya, bukan hanya doa untuk orang meninggal saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak. Itu ya. Ini ditekan seperti ini ya. Ini ditekan seperti ini. Sok, dada langsung enteng. Langsung hangat dadanya. Bahkan yang punya masalah asam lambung, suka perih di ulu hati, ke dada, ke kerongkongan, sok, langsung nikmat. Kalau nggak percaya dibuktikan. Ya, kalau nggak percaya dibuktikan. Ini baru satu jari teman-teman. Ya, ini baru satu jari. Ya, enggak. Kalau lambung tuh banyak. Makanya kan penyakit itu kan tergantung. Karena gini teman-teman. Tubuh manusia itu miniaturnya bumi. Dan tubuh manusia itu diciptakan dengan karunia sangat luar biasa. Apa yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, semuanya ada dalam diri manusia. So, Allah ciptakan binatang. Dalam tubuh manusia banyak binatang nggak? Banyak. Bahkan banyak orang. Jasadnya manusia, sifatnya kayak binatang. Bahkan dengan bangganya, ketika dia ikut-ikutan cek kodam. Apa kodamnya? Tomcat. Dia bangga, wih dalam diri saya ada tomcatnya. Banyak orang yang lebih percaya diri jadi binatang ketimbang jadi manusia. Ingin bepergian kemana-mana, datang ke orang pinter, datang ke orang tua, minta dibekali sebagai pelindungan di perantauan. Banyak nggak? Banyak. Tubuhnya manusia namun sifatnya seperti binatang. Banyak sekali teman-teman. Ya, udah tahu manusia badannya dijadikan kebun binatang. Dimasukin monyet, dimasukin buaya darat, dimasukin apa? Macan putih, apa segala macam. Banyak nggak? Banyak banget. Dia tidak menyadari tubuhnya manusia. Namun ternyata dia memilih menjadi kebun binatang. Nih, salah kaprah teman-teman. Ya, apapun yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, semuanya ada dalam diri manusia. Kenapa? Manusia itu miniaturnya bumi. Bahkan sesuatu yang paling dahsyat yang ada di alam bumi ini, salah satunya yang disebutkan dalam Al-Quran. Di surat Ar-Rahman. Ketika dua lautan bertemu, bagaikan ada dinding pembatas. Nah, miniatur itu ada dalam tubuh kita. Ternyata dengan kita julurkan tangan, di sini ada dinding pembatas. Di sini ada garis. Di mana garis ini tidak bisa memisahkan antara kulit yang lebih tipis dan kulit yang tebal. Kulit yang agak putih, kulit yang agak gelap. Kalau nggak percaya, dilihat di sini ada garisnya. Pernah nggak mempelajari garis tubuh itu apa? Ternyata sebelum adanya ilmu medis, ulama kita, namanya Ibnu Sina, itu sudah mempelajari makna garis dalam tubuh manusia. Kenapa Allah ciptakan garis-garis dalam tubuh manusia? Bahkan garis itu begitu dahsyatnya. Garis itu begitu dahsyatnya Allah ciptakan garis pada tubuh manusia. Totalnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Yuk, garisnya begitu banyak. Dari sini ada garis. Di sini juga ada garis memisahkan antara depan dan belakang. Di sini juga ada garis memisahkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sini ada garis. Semuanya ada garis. Garis leher, garis dada, garis perut, garis tangan, garis kaki. Semuanya ada. Dan ternyata garis itu jumlahnya ada 114 garis. Ternyata 114 garis itu sesuai dengan jumlah surat yang ada dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu teman-teman. Ini yang lebih dahsyatnya lagi. Garis paling banyak itu berada di telapak tangan kita. Garis yang paling banyak itu berada pada tangan kita. Di mana setiap jari kita memiliki ruas jari. Atau disebutnya memiliki garis disebutnya ruas jari. Sob, teman-teman. Ini ruas jari. Semua jari pasti punya ruasnya. Dan ternyata jika kita hitung dari kelingking sampai ibu jari kita hitung jumlahnya ada berapa? 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Kalau tidak percaya kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Tidak sampai itu saja teman-teman. Ternyata telapak tangan kita pun memiliki garis. Di mana garis pada telapak tangan kita ini membentuk angka Arab. Bagi teman-teman yang paham. Ini angka 8. Ini angka 1. Kelihatan? Sok dicek di telapak tangannya masing-masing. Ini pun sama. Ini angka 1, ini angka 8. 18, 81. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Dahsyat nggak penciptaan tangan?
Kita lihat lagi jari kita. Kenapa jumlahnya 5? Kenapa tidak 6? Kenapa tidak 7? Kenapa 5? Ternyata jika diperhatikan, apalagi bagi teman-teman yang paham kaligrafi, ini membentuk lafaz Arab. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibacanya apa? Allah. Allah. Ini pun sama, alif lam lam ha. Allah, 99 asmaul husna, 33 kalimat tasbih. Apakah itu kebetulan? Tidak. Bahkan dalam setiap jari manusia memiliki sidik jari. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini, bermiliaran manusia, tidak ada satupun yang sidik jarinya sama. Allahu Akbar. Maha besarnya Allah dalam penciptaan manusia. Bahkan dari telapak tangan saja. Makanya apa? Bermodalkan telapak tangan. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakit kita. Kalau tidak percaya, buktikan. Karena disebutkan sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Oh teman-teman. Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Yuk, bagi yang mau saya ajarkan di sini. Bagi yang mau ya. Di sini ada yang sering masuk angin. Ada nggak di sini yang sering masuk angin? Ada nggak di sini yang sering mabuk perjalanan? Yang badannya sering ngedrop? Muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan tidak jelas? Jantung berdebar-debar, hati gelisah? Ada? Datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut? Ada? Dengar suara ambulan takut? Ada? Hidup dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan? Apa yang menjadi masalah jadi kekhawatiran? Ada nggak di sini? Ya, ada nggak yang seperti itu? Ya, badan sering ngedrop, tiba-tiba tumbang badannya, muncul sensasi nggak karuan dalam tubuhnya, sakitnya sering berpindah-pindah. Ada nggak di sini? Ada? Yuk, kita lakukan ikhtiar dengan kekuatan apa yang telah Allah titipkan pada tubuh kita. Ternyata hanya lewat perantara tangan dan jari jemari kita, itu memiliki kekuatan luar biasa. Bukan hanya itu, ternyata bisa mengeluarkan air liur setan dalam tubuh kita. Percaya nggak tubuh manusia ada air liur setannya? Ada yang merasa, oh tubuh saya bersih, nggak ada air liur setannya. Ayo buktikan. Ayo buktikan. Yuk, hanya bermodalkan telapak tangan dan jari jemari. Kemudian kekuatan doa, kemudian kita memohon hanya kepada Allah. Yuk, kita praktekin ya. Kita praktekin ya, bagi yang percaya saja. Bagi yang percaya saja bahwasanya tubuh manusia Allah karuniakan kekuatan yang luar biasa. Yuk kita praktekin bersama-sama. Yang mempraktekkan pasti langsung merasakan kedahsyatan daripada doa, tawakal, kepasrahan, dan telapak tangan. Yuk, kalau nggak percaya kita buktikan bersama-sama ya. Bagi yang mau saja. Yuk, sekarang pundaknya sering sakit, leher sering sakit, praktekin. Kepala sering pusing, praktekin. Sering mual-mual, sering muntah-muntah, praktekin. Atau yang lagi fase hamil, sering muntah-muntah, ayo praktekin. Caranya mudah, cukup pegang pundaknya seperti ini. Pundaknya dipegang seperti ini. Mudah nggak memegang pundak? Mudah kan? Pegang aja seperti ini. Tangan kanan maupun tangan kiri bebas. Mau kayak gini boleh, mau kayak gini boleh, bebas. Ya, bebas. Setelah itu, yuk yang mau membuktikan, praktekkan bersama. Bebas, tangan kiri bebas. Mau kanan yang dipegang, kiri yang dipegang, bebas. Ya, yuk yang mau mempraktekkan bersama, ikuti dan rasakan yang akan teman-teman rasakan. Sesuatu yang luar biasa. Sekarang, pejamkan semua matanya. Lalu, badan tegak lurus. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Semuanya ikuti dan dengarkan. Ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman tarik nafas dari hidung yang panjang 1 kali. Tahan nafasnya. Baca Al-Fatihah dalam hati 1 kali, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut perlahan. Lalu buka matanya. Sekarang lihat, kembali lihat layar HP-nya.
Jangan dianggap sepele, ikuti praktekin. Pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Nggak usah banyak-banyak, 3 kali juga nggak apa-apa. Kalau mau lebih silakan. Pencet pundaknya, tarik. Pundak sebelahnya pencet, tarik. Pencet, tarik. Dah, itu yang sering punya masalah pada pundak. Nanti rasakan sendiri, rasakan sendiri. Ini tengkuk leher, yang sering pusing-pusing pencet, tarik. Yang sering pusing-pusing, mual-mual, pencet, tarik. Gak usah banyak-banyak, 3 kali aja. Lebih juga boleh, silakan. Kemudian, lipat daun telinganya seperti ini. Lipat. Daun telinganya dilipat seperti ini. Jangan kaget kalau sakit kemudian gatal. Ya. Udah? Sekarang cubit-cubit punggung tangannya dengan cepat yang banyak. Agak keras ya, cubit punggung tangannya. Jangan dianggap sepele ya. Nanti rasakan dahsyatnya. Cubit-cubit yang keras yang banyak, terus yang cepat. Kemudian pergelangan tangan juga. Agak kenceng ya nyubitnya ya. Gak apa-apa, peres-peres dikit gak apa-apa. Panas-panas dikit gak apa-apa. Sampai ke lengan. Begitupun dengan tangan satunya, punggung tangan cubit-cubit yang cepat dan keras. Yuk. Lalu pergelangan tangannya sampai ke lengan. Dah, nggak usah banyak-banyak. Ya, sekarang maaf ya, saya angkat kaki saya bukan nggak sopan ya, maaf. Ya, ini ya, ini pergelangan kaki. Dicubit, tarik. Bagian depan, bagian samping, bagian dalam. Oke, begitupun kaki satunya. Cubit juga bagian depan, bagian samping, bagian dalam. Udah dicubit? Dah? Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3. Siapa yang langsung sendawa? Siapa yang langsung segar badannya? Enteng badannya. Keluar keringat hangat. Badan segar, ngantuk hilang, masuk angin minggat. Sok, siapa yang merasakan itu? Sok, langsung enak gak badannya? Hangat semua badannya. Langsung sendawa. Badan langsung enteng. Pusing-pusing langsung pergi. Gak enak badan langsung sehat. Sok, merasakan itu gak? Sok. Gak hanya gerakan semudah itu, seringan itu bisa langsung bereaksi dahsyat pada tubuh kita. Keluar keringat hangat, jadi sendawa, badan jadi enteng, kemudian ngantuk hilang. Sok. Luar biasa nggak teman-teman? Luar biasa nggak? Langsung enteng badannya. Nah, tuh, itu baru satu terapi, mata langsung jernih pokoknya dah. Sok rasakan. Ini hanya baru satu bukti teman-teman. Hanya bermodalkan telapak tangan dan jari jemari kita. Dahsyat nggak? Dahsyat. Makanya Pak, tubuh manusia itu udah hebat. Kalau pengen sembuh nggak usah repot-repot kemana-mana. Kita andalkan karunia yang sudah Allah titipkan, bisa jadi jalan sembuh. Sebagaimana yang diajarkan dalam kitab-kitab pengobatan. Baik kitab Tibun Nabawi maupun kitab-kitab yang lainnya. Itu teman-teman. Nah, ini ya. Bagi teman-teman yang mempraktekkan, langsung sendawa, keluar keringat hangat, badan jadi enteng, sakit kepala langsung berkurang bahkan sembuh. Ini kalau teman-teman sering lakukan, sering praktekkan, sok yang biasa masuk angin perhatikan. Pelan-pelan Anda akan terhindar dari masuk angin. Yang tadinya takut kipas angin, udah nggak takut lagi. Keluar rumah, takut dengan dingin, insya Allah nggak takut lagi. Bagi orang-orang anxiety asam lambung kan biasanya takut kipas angin, takut dingin, takut mandi. Sok praktekkan terapi ini. Nanti jadi nggak takut-takut lagi. Kalau nggak percaya buktikan. Ingat, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Jika mempraktekkan sesuatu yang mudah seperti ini aja males, bagaimana mungkin akan sembuh? Ayo, praktekin. Oke? Ya. Nih ya, bagi teman-teman yang merasakan langsung sendawa, keluar keringat hangat, badan enteng, ngantuk hilang, sakit kepala berkurang, badan langsung segar, selamat. Itu tanda normal. Itu tanda badannya normal. Sekarang saya tanya teman-teman, setelah terapi ini, ada nggak yang nguap? Ada nggak yang mendadak pengen BAB? Mual, kepala pusing, badan merinding, bahkan keluar keringat dingin. Ada nggak? Ada nggak teman-teman? Yang justru bukan sendawa, dia malah nguap. Bukan keringat hangat, justru malah keringat dingin. Bukan badan hangat, justru malah merinding. Bukan badan enteng, justru malah pengen BAB. Mual, bahkan pengen muntah. Ada nggak yang seperti itu? Ya. Ingat ya, bagi teman-teman yang merasakan seperti itu, ini disebabkan karena apa? Karena adanya air liur setan dalam tubuh kita.
Jangan diketawain. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Dari mana datangnya air liur setan itu? Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Nah, ciri-ciri orang yang banyak air liur setannya. Ciri-cirinya apa? Malas ibadah. Kemudian hidup penuh dengan keluh kesah. Punya penyakit, nggak ada gairah untuk semangat. Nggak ada gairah untuk sembuh. Nggak ada gairah untuk ibadah. Bahkan di saat mencoba mau ibadah, baru wudhu udah takut. Baru wudhu langsung kentut. Wudhu lagi, kentut lagi. Baru mau takbir langsung nguap. Ini ciri-ciri air liur setan, teman-teman. Efeknya dari air liur setan. Ciri-cirinya seperti itu. Ingat, apa yang disampaikan semua ada kitabnya. Mungkin ini sesuatu yang baru bagi teman-teman. Karena teman-teman jarang mendengar kesehatan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Mungkin karena jarang, gitu ya. Sok. Ya, pertama dari apa? Makan dan minum dengan tangan kiri. Itu bisa mendatangkan air liur setan. Karena Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Jika Rasulullah yang bersabda, siapa yang mau nggak percaya? Jika ada yang nggak percaya, pertanyakan syahadatnya. Oke? Yang pertama, karena adanya air liur setan. Yang kedua, nih, jangan sampai ada kebiasaan ini. Makanan dan minuman yang terbuka di malam hari, dimakan lagi di esok hari. Itu nggak boleh, teman-teman. Ya, makanan dan minuman yang terbuka di malam hari, dimakan lagi di esok hari. Itu nggak boleh. Kalau kita punya makanan, nggak habis malam hari, kalau pengen kita makan lagi esok hari, maka tutuplah dengan rapat. Meskipun hanya ditutup dengan tutup saji yang bolong-bolong, nggak masalah. Yang penting ditutup. Jangan dibiarkan terbuka di ruangan. Jangan. Kenapa? Satu, boleh jadi ada virus, bakteri, ada debu, ada cicak, ada kecoa. Boleh jadi pula ada makhluk yang ikut memakannya. Karena bukan kata saya, Rasulullah yang bersabda. Itu teman-teman. Jika tidak percaya, pertanyakan syahadatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, dari mana lagi datangnya? Yang ketiga, nih bagi teman-teman yang sering jajan, hati-hati. Makanan dan minuman yang buruk namanya bakso setan, mie setan. Yuk, apa lagi tuh? Nasi goreng gila. Suka makan nasi goreng gila nggak? Hati-hati. Dalam agama kita dilarang memakan makanan yang namanya buruk. Itu nggak boleh. Makanya hati-hati wahai para pelaku usaha. Jangan Anda mengejar viral dan nyentriknya dari sebuah nama. Pertanggungjawaban apa yang akan Anda lakukan ketika Anda dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oke? Yuk hati-hati. Sekarang kita buktikan lagi. Bagi teman-teman yang sudah mempraktekkan terapi tadi, yuk air liur setan dalam tubuh kita keluar atau tidak? Sekarang pegang jari jemarinya. Dingin apa hangat? Kemudian pegang pula lipat daun telinga. Pegang. Dingin apa hangat? Pegang tengkuk lehernya, dingin apa hangat? Yuk sekarang pegang telapak kakinya. Dingin apa hangat? Yang merasakan dingin disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa, ciri-ciri air liur setan keluar dari tubuh manusia, munculnya rasa dingin setelah disentuh. Itu ciri-cirinya teman-teman. Ya, ada nggak? Telapak kakinya dipegang dingin nggak? Pegang daun telinganya dingin nggak? Pegang tengkuk lehernya dingin nggak? Pegang jari jemarinya dingin nggak? Ada yang dingin, ada yang hangat. Ya, yang dingin itu bersyukur air liur setannya keluar. Apa sih efeknya air liur setan? Tadi ya, malas ibadah. Itu efeknya. Kedua, ada nggak yang habis wudhu tiba-tiba kentut? Nanti wudhu lagi, berasa ragu. Ini tadi kentut lagi nggak ya? Gitu. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Habis wudhu bawaannya pengen kentut mulu. Ya, habis wudhu bawahnya pengen kentut mulu. Ini teman-teman ciri-ciri orang-orang yang memiliki terdapat air liur setan. Nah, lantas bagaimana jalan sembuhnya? Lakukan terapi ini rutin. Selain daripada kita memohon perlindungan kepada Allah, makanya apa-apa tuh diawali dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selalu diawali dengan itu. Selain kita memohon perlindungan kepada Allah, salah satu ikhtiarnya lakukan terapi yang paling mudah. Ya, paling mudah ikhtiarnya. Yaitu dengan cara terapi angin. Sok, teman-teman setelah terapi angin, sok, badan langsung enteng, badan langsung segar, hangat. Ya, mau dipraktekin lagi nggak terapi anginnya? Mau dipraktekin lagi nggak terapi anginnya? Sampai 5 kali berwudu.
Iya kadang gitu, nyebelin setan mada. Kadang kita baru baru juga wudhu, berasa kayak ada yang keluar dari bawah, tapi ragu, akhirnya wudhu lagi. Baru berjalan 3 langkah, berasa ada yang keluar lagi dari bawah, ragu lagi, akhirnya wudhu lagi. Akhirnya bolak-balik wudhu sampai 5 kali, sampai 7 kali. Hati-hati, itu juga termasuk penyakit. Penyakit apa? Penyakit mental. Ya, apa tuh namanya? SDID, apa namanya? Saya lupa tuh. Penyakitnya itu aliando. Siapa penyakit apa namanya itu? Pokoknya selalu merasa nggak yakin dengan apa yang telah dilakukan. Itu juga masuknya penyakit mental. Ya, penyakit mental berkaitan dengan bukan dengan badan, berkaitan dengan rohani. Maka jalan sembuhnya ya hanya jalan ketaatan. Yuk, kita praktekin lagi ya. Kita praktek. Oh iya, OCD gitu ya. Kita praktekin lagi. Kita praktekin lagi terapi anginnya. Ya, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, yuk boleh jadi di luaran sana ada keluarga kita, ada sahabat kita, ada teman kita yang sedang putus asa dengan penyakitnya. Ayo kita bagikan bersama-sama. Kita niatkan sebagai perantara kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, ayo bersama-sama kita syiarkan kebaikan. Jika kelompok penjahat saja bisa bekerja sama dalam melancarkan kejahatan, saya yakin di room ini tidak ada penjahat. Di room ini semuanya orang yang sedang belajar menjadi orang yang baik. Maka ayo kita bersama-sama untuk apa? Melakukan satu kebaikan dengan mensupport setiap syiar-syiar dakwah yang mengajarkan kebaikan. Di akun manapun, ustadz siapapun yang mengajarkan syiar-syiar tentang kebaikan, ayo support bersama-sama. Jangan sampai kalah dengan mereka yang joget-joget, jangan sampai kalah mereka-mereka yang menunjukkan kemudorotan. Ayo, kita bukan penjahat. Kita orang yang sedang belajar menjadi orang baik. Jangan sampai kita kalah kompak dengan para penjahat. Oke? Ya, dengan disupport dakwahnya dengan tap-tap bersama-sama, mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan keberkahan untuk kita semuanya. Ya, ayo renungkan teman-teman, umat akhir zaman tuh banyak orang diajak kebaikan malah kabur. Sedangkan diajak keburukan malah pada semangat, itu banyak. Karena itu udah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Ya, sekarang kita praktekin lagi teman-teman. Bagi yang belum follow silahkan di follow dulu supaya tidak ketinggalan live-live berikutnya. Yuk, kita ulangi lagi terapinya. Pertama, pegang pundaknya seperti ini. Pegang pundaknya seperti ini. Bebas, tangan kanan, tangan kiri, bebas. Mau mana dulu yang dipegang, bebas. Kayak gini boleh, ataupun kayak gini, boleh. Ya, bebas. Pegangnya yang mana, bebas. Yuk, pegang